Halo Sobat Otak Kiri, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau ngajakin kalian semuanya ke sebuah tempat yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Yaitu di sini aku mau berkunjung ke tempat kebun stroberi, tepatnya di Ketep, Magelang, di lereng Gunung Merbabu, sampingnya Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Nah, nanti di sini kita akan review sedikit tentang di dalamnya seperti apa, kemudian kepolah tentang bagaimana caranya menanam stroberi, caranya berbudidaya stroberi dengan baik dan benar. Nah, pasti kalian sudah gak sabar lagi kan? Udah penasaran? Langsung saja kita lihat video yang satu ini. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Oke Sobat Otak Kiri, akhirnya aku sudah bertemu dengan salah satu karyawan di kebun stroberi, Inggit Stroberi. Nah, beliau ini bernama Mas Mukhlis. Nah, beliau ini adalah salah satu tangan kanan atau orang yang dipercayai Pak Yanto selaku pemilik kebun untuk mengurusi Inggit Stroberi ini. Nah, di sini kita ingin berkipu-kipu sedikit ya Mas tentang bagaimana cara berkebun stroberi. Oke? Siap. Nah, dari pertanyaan yang pertama, biar Sobat Otak Kiri ini udah nggak penasaran lagi, biar langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama Mas Mukhlis. Nah, pertanyaannya adalah kapan budidaya tanaman stroberi ini dimulai? Dimulai kalau kebun stroberi ini tahun 2006. Tahun 2006 awalnya dulu Pak Yanto itu kan sebagai ketua kelompok tani tanamannya waktu itu masih lidah buaya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu terus mengikuti studi banding dan akhirnya berganti menjadi stroberi tahun 2006 tepatnya. Oh ya. Alasannya kenapa itu Mas? Alasannya karena stroberi itu kita tetap mempertahankan pertanian, tapi bisa kita jadikan sebagai objek wisata juga. Nah, makanya kita memilih stroberi, tanaman stroberi ini kan cocok untuk ditanam di daerah sini karena ketinggiannya ya juga pas dan ya asik aja kan. Nah, oke, buat teman-teman Sobat Otak Kiri yang mungkin masih belum tahu, nah di sini kita langsung ingin bertanya lagi itu tentang bagaimana sih Mas Mukhlis, yaitu cara menanam stroberi yang baik dan benar. Oke ya, saya jelaskan secara umum saja. Jadi yang pertama kita harus memilih bibit yang unggul. Ya. Bibit yang unggul, terus nanti kita sediakan media tanam yang bagus. Contohnya itu nanti dengan polybag itu dengan kita kasih pupuk kompos atau mungkin pupuk kandang. Oke Sobat Otak Kiri, kita memasuki pertanyaan berikutnya. Nah, Mas Mukhlis, bagaimana cara perawatan tanaman stroberi ini? Cara perawatannya ya kita pantau secara rutin dengan cara ya penyiraman kita rutin. Enggak, ya antara 2 sampai 3 hari. Tapi ya kita lihat tanahnya itu, kalau tanah mulai kering kita siram, kalau masih basah ya kita diamkan dulu. Terus kita mencabuti rumput yang tumbuh di sekitar. Terus kita memotong daun-daun yang kering. Kita melakukan pemupukan sekitar ya mungkin 1 minggu 2 kali atau sekali. Oh iya, berarti untuk penyiraman itu tidak menentu ya Mas? Tidak menentu ya, kita lihat lihat kondisi tanahnya aja.
Kalau kira-kira sudah kering ya kita langsung siram. Berarti Biar untuk tetap kondisi terjaga tanah itu harus kelembapan. selalu lembab dan basah. lembab dan basah. Oke, apakah kemudian ada kendala ketika sedang melakukan perawatan ini? Kendala pasti ada, itu hama. Tapi ya kita melakukan pencegahan semaksimal mungkin dengan cara menyemprotkan pestisida. Dan biasanya kita kalau menyemprotkan itu sore hari atau kalau enggak malam hari, karena malam hari itu biasanya serangga itu berkumpul untuk mencari makan. Untuk cuaca mempengaruhi nggak, Mas? Cuaca sangat mempengaruhi. Biasanya musim kemarau gini akan lebih bagus dan buah itu juga lebih manis karena kandungan airnya itu kan sedikit pas gitu. Iya. Kalau musim penghujan biasanya kalau nggak membusuk juga kadang rasa dari stroberi itu kurang manis karena terlalu banyak mengandung air. Oh begitu, Mas. Siap. Oke, Mas Muklis, mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini membuat Sobat Otak Kiri banyak yang penasaran. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada tips tertentu agar buah stroberi ini cepat berbuah dan hasil kualitasnya itu baik? Untuk tipsnya secara umum kita jaga kesuburan tanahnya, kita melakukan perawatan secara rutin dan mungkin dengan tambahan suplemen, kita tambahkan suplemen biar lebih cepat berbuah. Pertanyaan berikutnya yaitu untuk proses panen itu membutuhkan jangka waktu berapa lama, Mas? Untuk proses panen setelah kita tanam biasanya antara 2 sampai 3 bulan itu sudah bisa panen, dan setelah itu nanti 1 minggu 2 kali atau 3 kali kita bisa panen. Oh, berarti Bisa secara berbuah, berkala gitu ya? Secara berkala. Tidak menunggu waktu yang lama. Tidak. Nah, untuk pemasarannya itu seperti apa, Mas? Kemudian Untuk pemasarannya karena ini kan kita jadikan tempat wisata seperti agro gitu, kita jadikan tempat wisata petik sendiri. Jadi ya bahkan kita itu sampai stoknya itu sampai kurang-kurang karena ramainya pengunjung. iya. Apalagi di era new normal seperti ini, ramainya pengunjung sampai kita kekurangan stok. berarti di era new normal ini malah pengunjungnya semakin membludak ya, Mas? Alhamdulillah. Wah, tidak terpengaruh ya? Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita memberikan cuci tangan di pintu masuk dan menyuruh pengunjung untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak social distancing. Ya, terima kasih, Mas, untuk pertanyaannya. Mungkin demikian, cukup sekian dari kita tim kru Sobat Otak Kiri. Nah, mudah-mudahan Sobat Otak Kiri beberapa pertanyaan tadi mungkin dapat kita ambil hikmahnya ya, kita ambil pelajaran. Nah, buat kalian Sobat Otak Kiri yang masih penasaran dengan tempat ini, langsung saja nanti bisa mampir ke sini. Untuk alamatnya langsung saja lihat kita cantumkan di deskripsi bawah ini. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, said myself that this is the last time. I can't make right, slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. I know the truth. Seperti ini Mas kondisinya kalau hari-hari biasa. Tapi biasanya kalau weekend Sabtu Minggu rame banget daerah sini. Ini sampai penuh ini. Terus spot foto ya sana pun sampai kadang antri-antri. Jadi sangat ramai sekali ya, Mas. Ya gitu biasanya seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan
tempat kebun stroberi ini semakin maju, semakin lancar, semakin jaya. Amin, amin. Dan lain kali teman-teman sobat Otak Kiri bisa main ke sini lagi ya Mas. Ya, Dan siap. di sini kami titip salam sama Pak Yanto. Ya. Karena berhalangan Ya, hadir nanti pada saya- waktu ini kan. Saya sampaikan ke Pak Yanto karena ini memang Pak Yanto sekarang sedang ada acara di luar kota. Jadi, terima kasih. Mohon pamit dulu Mas Muklis. Sama-sama Mas, terima kasih Mas. Salam buat teman-teman sahabat Otak Kiri. Ya, salam balik. Dadah. As I